Hola guys, ketemu lagi sama gue Theo, tetap sama Hola, sama Peps 78. Febs 78. Itu podcastnya kita ngomongin motor, kita ceritain sekali lagi. Kemarin ada yang nanya soalnya, Febs 78 tuh ngomongin apa sih? Kita tuh ngomongin motor. Khusus motor aja. Khusus motor, khusus roda 2. Saat ini khusus itu doang. Nah, Om Febs, dari kemarin kan podcastnya Febs 78 tuh ngomongin kita sebagai bikers gitu ya. Nah, kemarin Kenapa ada lu mau masukan. ngomongin kita sebagai apa? Pejalan kaki. Kita sebagai pejabat pemerintahan aja. Nah, kemarin ada yang ngasih masukan. Apa tuh? Sebenarnya kalau kita sekarang kan orang dengan aktivitas dan kesibukannya itu banyak menggunakan kendaraan roda 2 karena lebih cepat, which is itu akhirnya mereka pakai jasa Gojek atau Grab atau apa misalnya gitu loh. Ojek Jasa online lah. ojek online gitu ya. Ojek online. Nah, ada beberapa teman yang nanya, kalau kita jadi boncengers yang naik roda 2, itu apa yang mesti kita lakuin? Nah, dia tuh pengen tahu dari seorang Febs 78 mengkondisikan kalau dia jadi, makanya ada juga yang nanya, Febs 78 tuh pernah nggak sih sekali-kali jadi boncengers gitu loh? Kan kelihatannya dia selalu bawa motor sendiri mulu. Nah, kalau Febs 78 jadi boncengers, Pernah. tips dan triknya tuh apa gitu loh? Apa yang mesti dilakukan lah kalau jadi boncengers? Nah, jadi gini. Kalau ditanya gue pernah jadi boncengers, ya pasti pernah, ya kan? Mungkin pas kapan ya, touring gitu misalkan ya, ada motor yang rusak. Tapi gue nggak yakin Febs 78 pernah naik ojek online. Ojek online enggak, kalau ojek konvensional pernah. Oh, ojek konvensional Jadi kayak pernah, yang ya. kayak yang cuma dekat-dekat doang dari kantor, gue mesti ke Ya, mesti betul- tadi betul mau cepat jalan, gitu ya. cuma lumayan sekiloan gitu kan. Jadi gue naik ojek konvensional aja. Oke. Apa sih? Opang, ojek Opa, pangkalan. ojek pangkalan. Masih ada sih sekarang ya. Iya, jadi naik ojek pangkalan dulu dekat kantor. Nah, sekarang udah nggak ada dekat kantor gue ojek pangkalan, semua udah ojek Sekarang online. ojek online ya. Jadi gini, kan jadi boncengers itu bisa dua nih kan, bisa cewek, bisa cowok. Oh ya, oke. Ya kan, terus yang jadi ojek online-nya atau ojek konvensionalnya si ojeknya lah ya, Dari pengendaranya. kan bisa cowok bisa cewek juga. Iya benar. Walaupun gue jarang sih ngeliatin cewek ya, gue pernah lihat ada Ada cewek sih, waktu banyak itu sih, banyak. ketika gue pesan makanan ada yang antar cewek, ya gue nggak tahu dia terima penumpang cowok apa enggak, tapi dia ngantar makanan gue cewek lah ya kan. Iya, Nah, iya. kalau ditanya tata kramanya sebagai boncengers dan apa yang harus lo lakuin sebagai boncengers, sebenarnya ya kita ngomongin dulu etikanya dulu kali ya. Iya kan, kalau misalkan si ojek lo cewek dan penumpangnya cowok, ya nggak sepantasnya ketika naik motor lo peluk gitu. Iya. Itu mah pengen Iya kan? namanya, itu pengen. Atau ketika misalkan lo cewek, nah si ojeknya cowok, lo peluk juga, ya mungkin lo perlu sandaran. Ya itu. Bucin ya, bahasa sekarang bucin. Lo butuh sandaran hidup. Jadi intinya begini loh, gua ngomongin dulu mungkin teknikalnya dulu kali ya. Iya. Karena kalau nanti dari teknikal kita baru bisa ngomongin apa misalkan yang menjadi pembatasnya gitu. Iya. Jadi kayak mungkin di beberapa daerah itu untuk seorang cewek dibonceng sama ojek lah misalnya. Kalau sama pasangan apa mungkin sama suaminya mungkin fine. Terus ada yang kayak waktu itu di Aceh suruh duduknya miring lah ke samping ya kan, nggak boleh ngangkang duduknya kalau cewek di belakang. Nah itu apa? Nah itu nanti kita omongin di belakang. Tapi gini, teknisnya yang benar itu adalah, bukan benar lah, yang paling safety itu adalah mau cewek mau cowok yang dibonceng, boncengersnya nih mau cewek mau cowok, itu adalah duduknya ngangkang. Jadi Duduk normal layaknya duduk naik normal motor gitu ya, kaki kiri diinjakan footstep kiri, kaki kanan diinjakan footstep kanan buat penumpang. Jadi nggak miring sebelah karena itu akan ngeganggu balance-nya si ridernya. Ya, jangan Kalau lo duduk menghadap, miring, mostly kan kebanyakan karena kita orangnya jalannya di kiri, kita pasti duduknya ngadapnya di kiri. Di daerah-daerah tuh banyak, jadi ibu-ibu yang pakai rok, pakai baju muslim panjang segala macam, mereka duduknya cenderung duduk miring itu, duduknya cuma ngadapnya ke kiri doang. Jadi itu menurut gua agak nggak safety. Karena apa? Ketika misalkan dalam kondisi belok ke kanan, itu keseimbangan motornya akan berbeda dengan orang yang duduknya ada di center, di tengah-tengah gitu.
Apalagi dia nggak biasa bawa Vespa ya, dulu mesinnya masih di kanan kan. Nah, itu lebih repot lagi kan, mesinnya di kanan, orangnya duduknya ngadep kiri. Nah, terus yang kedua, sebenarnya yang paling baik itu adalah duduk yang proper. Jadi gini, jangan yang ridernya duduknya maju ke depan, si boncengersnya duduknya di belakang banget gitu. Oh, bukan nginderin gitu kan, kayak ngerasain ya. nginder gitu. Itu juga nggak bagus gitu. Jadi duduknya harus yang ridernya juga agak ke belakang di pas tengahnya. Biasanya kan kalau di jok tuh kan ada batasnya antara tengah dan belakangnya di situ. Dan yang si boncengers juga nggak jangan sampai belakang banget duduknya. Jadi duduknya juga harus di tengah-tengah itu. Bersangkutan dengan keseimbangan si. Itu nanti ergonomis motornya akan pengaruh. Kenapa? Jadi gini, ketika motor itu belok ke kiri, belok ke kanan, itu kan ada gaya gravitasi si motor dan gaya fisika si motor. Yeah. Sebaiknya ketika kita naik motor, kita harus aware juga jangan jalanan yang mau dilewatin si siapapun yang bawa kita lah, mau itu ojek, mau suami kita, mau pasangan kita mesti aware. Karena apa? Supaya kita tahu kalau ketika dia mau belok kanan, kita berusaha mengimbangin dengan belokin badannya ke kanan. Ke kiri gitu. juga badannya ke kiri juga. Gitu, iya. Nah, jadi supaya apa? Supaya kita tidak bertentangan gaya gravitasi antara boncengers dengan yang bawa motor. Gitu. Yang bawa motor mau belok kanan badannya ke kiri, yang di belakang badannya keluar ke kanan. Itu salah. Sehingga si motornya nggak akan bisa belok dengan benar. Ya kadang-kadang gitu. Refleks ya kalau sebagai boncengers ketika terlalu miring misalnya miring ke kiri dia akan lawan arah gitu badannya karena takut gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang yang ridernya lucu. Jadi duduk motornya tegak lurus tapi dia duduknya kayak di kiri gitu. Nah itu ada beberapa. Nah, itu lucu. Itu agak aneh sih. Tapi ya itu nggak jadi topik pembahasannya. Itu salah dah pokoknya intinya. Kalau bisa sih duduknya tetap harus center karena apa itu akan mempengaruhi daya belok si motornya tadi. Mungkin dia sakit perut kali ya. Nah, kita harus positive thinking. Iya. Yang paling benar lagi sebenarnya adalah nempel sebenarnya. Duduknya deket banget gitu. Jadi cuma problemnya adalah satu, kalau dia suami lo mungkin penumpangnya cewek atau orang ridernya cowok, ya gitu kan nggak ada masalah, bukan kenal nih pasangan nih. Iya pasangan ya. Mungkin kalau nggak suami istri lah gitu ya, misalkan suami istri aman lah gitu ya. Tapi kalau misalkan lu misalkan ridernya cewek dan lu cowok ya lu juga nggak peluk ceweknya dari belakang juga kan gitu karena bukan muhrim lu misalkan gitu. Atau kalau lu pacaran gitu mungkin masih fine lu pelukan dari belakang. Nanti gara-gara dengerin podcast ini dia bilang sama si mbak ojek online, Mbak kata ongkos boleh katanya sebaiknya begigitu. Ya enggak juga juga siapa dia itu gitu ya. tata keramanya ya kan. Dan kan nggak sopan lah ya, maksudnya nggak etis juga gitu kan. Kalau ceweknya yang penumpangnya di belakang yang meluk, yang di depannya gitu ridernya misalkan bukan pasangannya lah gitu kan, kayak nempel banget kan. Itu kan. Tapi yang paling benar, yang paling benar itu adalah duduknya mesti rileks. Di belakang itu duduk rileks, nggak perlu pegang si pengendara depan, nggak perlu pegang pundaknya. Nggak perlu sampai helmnya nabrak-nabrak tuh di belakang. Kan suka kan ngeceletak gitu ya. Itu nggak perlu. Juga yang bawa motornya. Cukup jaga jarak aman aja. Kayak kalau kita duduk mungkin ya sekitar 1 jengkal lah dari posisi kita duduk lah gitu ya. Dari posisi si duduk si rider. Jadi si kepala kita juga ketika dia ngerem juga nggak beradu gitu sama helm depan. Terus dia mesti pegangan kemana? Kadang-kadang kan nggak usah, sebenarnya nggak perlu pegangan. Yang paling penting itu adalah sebenarnya kita percaya sama ridernya kalau dia bisa bawa motor, unless dia emang nggak bisa bawa motor, itu lain cerita. Tangannya taruh aja di paha. Jangan dipegang di motornya juga. Kan suka lihat kan ada orang yang duduk megangin bagian belakang motornya gitu kan, kayak ngerasa takut gitu. Ketika lo pegang itu, lo ngasih beban secara, karena lo pegang pasti dengan tenaga kan, gitu. Ada tenaganya kan, bukan cuma nempelin gini doang. Tapi ketika dia mau belok, lo pegangin nih, lo kayak merasa takut. Jadi lo kebayang nggak motornya harusnya belok ke kanan karena lo pegang dengan gaya itu. Jadi ada efeknya kan goyang di belakangnya. Dan itu nggak ngaruh sama sekali pokoknya. Enggak. Jadi kalau misalkan gini, makanya gue bilang, lo juga misalkan naik motor.
jangan juga main handphone gitu ya. Gitu dalam artian lu nggak tahu jadinya surrounding lu apa yang terjadi. Kebanyakan kecelakaan itu kan yang fatality-nya itu justru di boncengers. Iya, ini bukan karena di kejadian itu pengendaranya. sepertinya. Karena apa? Karena mereka nggak aware dengan kejadiannya. Jadi gini, kalau misalkan lu lagi jadi boncenger, upayain adalah lu itu juga ngeliatin apa yang terjadi di depan lu, ya kan? Jadi ketika lu tahu bahwa, si ridernya mau belok kiri, di depan macet, dia harus tiba-tiba mau berhenti mendadak nih, gitu. Nah, ketika dia mau berhenti mendadak lurus, nggak apa-apa lu pegang, misalkan gitu, supaya lu nggak kedorong ke depan, nggak ngedorong dia. Tapi ketika lo mau belok kanan, mau belok kiri, nggak perlu lo pegang. Sebenarnya relax aja tangan sih. Jadi kayak cuma ngimbangin dia ketika dia ke kiri, ya juga badan lo ikutin ke kiri sedikit. Tapi bukan yang kayak leaning kayak mau MotoGP lo jatuhin badan lo gitu ya, nggak juga. Si harus tahu, jangan kayak Valentino Rossi. Valentino Rossi kan nyetirnya sendirian. Iya, jangan juga biasanya kayak Valentino Rossi begitu masuk tikungan dia nidam. Ojolnya nanti berasa yang diboncengin panik. Iya. Kalau gue jadi yang diboncengin mungkin lompat dari motor kali ya. Karena namanya kita diboncengin orang baru, itu pasti ada perasaan was-was. Kita nggak tahu seberapa jago nih orang bawa motor gitu kan. Apa memang proper apa enggak. Nah kadang-kadang ada orang yang jago motor tapi motornya nggak proper gitu misalkan. Atau motornya proper tapi yang bawa juga nggak jago kan juga sama balik lagi bohong, ya kan. Nah, balik harus tahu gitu. Tapi kalau normalnya dalam kondisi normal dia bawanya average, nggak ngebut, nggak pelan gitu. Kita relax aja dulu di belakang gitu sambil tangan taruh di sini, usahain nggak main handphone. Lo jadi fokusnya situasinya. Iya, fokusnya di jalanan, apa yang terjadi di depan, apa segala macam gitu. Nah, orang kan cenderung kadang-kadang juga ada yang tidur di atas motor lah boncengers. Nah, itu bahaya. Banyak karena ketika lo kaget, lo kan pasti gitu kan. Kayak tiba-tiba wah sadar gitu. Itu kan juga mempengaruhi gerak si motornya gitu. Kalau motornya mungkin size-nya agak gede mungkin nggak begitu pengaruh, tapi kalau motornya size kecil berasa banget. Itu akan berasa banget, motor-motor matic size kecil gitu akan berasa banget. Nah, itu kan tadi dari segi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai boncenger. Ada nggak misalnya, kan kalau gue di jalan suka lihat yang diboncengin, yang bawa motornya secara gear, secara pakaian layak untuk sebagai pengendara motor. Nah, kalau yang sebagai boncenger, ada nggak tuh tips dari lo Om Febs? Sebenarnya ya mau yang rider, mau yang boncengers ya sebaiknya memang pakai gears yang kelengkapan safety, yang sama kan yang safety juga gitu. Karena kan kalau kecelakaan kan nggak cuma ridersnya yang ikut kecelakaan, boncengers kan juga ikut. Dan makanya kayak gue bilang kecelakaan fatality suatu accident di jalan raya itu lebih banyak sebenarnya kalau untuk motor nih, yang lebih banyak kecelakaan, yang banyak fatality-nya justru yang di boncengers, yang di belakang. Karena nggak siap ya. Nggak siap. Dia nggak tahu apa yang terjadi di depan, jadi dia benar-benar blank. Makanya kuncinya tadi konsep. Kalau misalkan, nah itu yang gue sering lihat bahwa boncengers kadang-kadang suka gue lihat nih di jalan dengan patah kepala gue sendiri tuh helm tuh cuma syarat doang dipegang, taruh di lutut. Nanti begitu ada polisi dipasang, tapi nggak di strap gitu. Terus kalau yang buat ibu-ibu, cewek-cewek pakai jilbab, kan kayak ada kondean gitu tinggi gitu. Jadi kayak helmnya cuma set gitu doang gitu, cuma yang sekedar nempel terus nggak di strap. Kadang-kadang strapnya ala kadarnya. Jadi bajunya mau di strap ala kadar kayak gitu, kalau jatuh pasti copot gitu. Nah itu juga itu dari helm. Pakaian ya juga sama aja gitu. Misalnya kayak kalau memang kita komuter tiap hari gitu ya sebagai boncengers gitu, jadi memang naik ojeknya terus jalannya juga lumayan, dan gue pikir sih saatnya juga untuk memikirkan proteksi diri yang benar. Minimal pakai sepatu yang di atas ankle gitu, pakai celana yang untuk melindungin badannya intinya. Iya, memang tapi ya balik lagi kan kebudayaan kita juga nggak kayak gitu ngerasanya bahwa safety itu nomor sekian gitu. Ya kan. Misalnya gini, seorang pengendara gitu dia pakai sepatu bagus, tuh maksud gue sepatu yang layak untuk riding. Kan agak repot orang dengan kegiatan yang komuter terus dia harus mungkin biasanya di kantor harus pakai sepatu pantofel, abis itu dia ternyata masa gue harus bawa 2 sepatu atau masa gue harus pakai jaket motor juga. Nah, tips dari lo deh Om Febs, biar mereka sebenarnya lebih. Kalau gini loh, kalau memang lo tiap hari akan ke kantor dan lo misalkan sampai kantor pakai pantofel gitu,
Dan ketika lu naik motor pakai sepatu, kan lu udah ketahuan nih untuk baliknya lu misalkan, ya kalau memang lu udah tahu nih, lu dari kantor langsung balik ke rumah, ya lu tinggal tinggalin aja sepatunya di kantor, lu pakai sepatu riding, iya kan? Iya benar. Jadi kalau kecuali lu tiba-tiba nongkrong sama teman-teman lo, ya kan? Tapi balik lagi, kalau lo nggak ada masalah nongkrong dengan sepatu riding, ya nongkrong aja sama sepatu riding. Kecuali lo merasa risih, ya lo pakai sepatu pantofel, ya begitu pulang, ya kan lo nggak mungkin balik lagi ke kantor, lo langsung pulang ke rumah dari tempat nongkrong. Kalau jaket mau kan, jaket kan bisa taruh di tas lah ya. Bisa taruh di tas, bisa lo. Nah ini berlaku untuk cewek dan cowok juga ya. Iya. Kan nggak ada salahnya cewek juga pakai sepatu riding, emang kenapa? Iya, gitu cuma loh. gua nggak saranin misalnya cewek duduknya di samping gitu. Ya, jangan sampai duduk miring sih Itu intinya ya. duduk miring itu nggak safety lah gitu. Pernah nggak Om Febs lo punya pengalaman boncengin orang, terus ternyata orang yang lo boncengin ini agak kurang bikin lo nyaman gitu? Ada mak gua. Oke. Iya, udah duduknya nyamping, ya kan? Terus dia pegangnya itu di selipan belt itu, tau kan? Untuk pegangan belt tuh. Nah dia pegangnya di situ aja kayak nyangkol gitu, tangannya begitu pegang gini. Ibu-ibu soalnya. Iya kan? Terus dia duduknya samping. Terus kalau gue ada kencang gitu dikit-dikit, terus kalau gue ngerap tiba-tiba dia narik gue gitu, sebenarnya gue ikut ketarik gitu, pantat gue ke belakang gitu. Oh mungkin dia. Karena dia narik gitu. Iya. Gitu. Dia kayak yang, kayaknya maksudnya yang. Gitu kayak yang kaget juga, kayak gitu. Dan itu, yang mak gue dulu begitu. Ya emang kalau duduk miring kan ya kita sering lihat lah di video-video di sosmed itu ada yang ketarik. Iya, lebih banyak resiko gitu. Lo ketika dalam kondisi jatuh motornya ke kanan, lo nggak punya daya untuk menyelamatkan badan lo. Mungkin kalau di posisi kiri mungkin masih lebih gampang karena lu tahu jatuhnya akan ke kiri gitu. Tapi ketika jatuhnya ke sebelah kanan dan lu ngadep ke sebelah kiri, lu udah nggak siap sama sekali gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat kita. Cuma kan kayak gitu, kayak misalnya gitu kemarin di Aceh kan dilarang, kan mesti duduknya di samping katanya karena bukan muhrimnya, kayak gitu-gitulah. Ya, jadi di beberapa itu, kota diikutin aja. Iya, kayak gitu. Jadi emang agak susah juga, tapi gue sih nggak rekomen karena itu nggak safety. Ya kalau versi kita sih kita pengennya sebenarnya duduk normal layaknya si pengendara gitu kan. Nah kesimpulannya Om Febs, berarti kan ada poin di mana cara kita duduk, terus bagaimana cara kita menggunakan safety gears-nya juga. Nah teman-teman bisa ngasih juga masukan lebih kalau misalnya ada yang belum kita sebutin di beberapa waktu sebelumnya. Ya pokoknya pasti perangkat standar tuh gears ya, dari mulai helm, jaket ya, sepatu gitu. Mau cewek mau cowok usahain yang lumayan proper lah, apalagi lo memang komuter tiap hari gitu naik motor sebagai boncengers. Dan selalu waspada harus. Iya, terus jangan main handphone. Gue sering lihat kan orang jangan main handphone. Terus berulang kali itu diomong. Iya, lu mesti relax aja di atas motor gitu. Kalau misalkan si abang-abang ojolnya atau mbak-mbak ojolnya bawanya berantakan, ngaco-ngaco, lo tegur aja, tepok, Mas bilang kita jangan mau dipukul. Iya, tepok aja, Mas, kita mau safety gitu, jangan ugal-ugalan di jalan. Ya terutama diingatkan juga pengendara yang melanggar Mas, jangan robos lampu merah segala macam. Tapi kan kadang kan ada aja penumpang yang minta gitu, Mas buru-buru, apalah segala macamnya, itu juga salah. Ya itu oknum aja sih ya. Iya, jadi makanya lu juga harus bertanggung jawab karena pengendaranya kan sebenarnya tergantung lu nya juga. Kalau misalkan lu naiknya angkutan umum ya, kendaraan umum ya kayak ojek online atau ojek konvensional gitu, itu kan sebenarnya lu yang tentuin. Iya, benar. Ya lu misalkan dia mau cepat, mau pelan segala macam. Kalau lu ngerasa dia nggak safety, lu tegur, lu kasih tahu gitu. Jangan ya kan sama-sama membutuhkan. Iya, lu jangan diam terus ngikutin, ternyata habis gitu dari tadi udah mau serempet sana serempet sini, akhirnya lu tabrakan gitu kan. Lu nggak, harusnya lu dari awal udah kasih tahu gitu. Dan jangan lupa kalau ini satu lagi Om Febs, karena sekarang agak musim hujan, jadi bawa jas hujan. Iya, bawa jas hujan yang bentuknya pakaian ya, jangan yang bentuknya ponco itu ya. Iya, jangan bentuknya ponco. Iya. Kalau bisa yang bentuknya celana. Yang bentuknya celana sama jas. Jaket jas itu hujan, ya. Iya. Itu jadi jangan pakai ponco. Karena nggak safety. Oke, segitu aja Om Febs. Semoga tips dan trik kali ini bermanfaat dari Om Febs, bisa dipakai sama teman-teman yang kegiatannya komuter ya. Yap. Oke, thank you. Semoga kita ketemu semuanya lagi di next episode segera. Iya, kita ketemu di season 2 ya nanti, karena season 1 ini kita sudahin di episode 10 ya. Nanti season 2 kita mulai lagi. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Ciao.